ya ini pembahasan kita, sorry. Nah, saya ingin menjawab dan mengklarifikasi 1-2 pertanyaan yang disampaikan tadi malam. 1, buku Injil palsu dalam gereja bukan sebagai bahan menghakimi gereja. Ini perlu diperhatikan. Saya tidak menghakimi gereja, karena saya tidak menyebut nama gereja tertentu. Tetapi saya berharap kembali mereformasi atau mengembalikan gereja kepada Injil dan mengembalikan Injil kepada gereja. Hanya itu tujuan saya. Karena kenyataannya sejarah gereja menyediakan dokumen-dokumen mengenai gereja-gereja tanpa Injil. Mulai dari bapak gereja, salah satu di antaranya Origenes, yang mengakui bahwa semua orang pasti selamat, setan pun selamat, menurut Origenes. Lalu diperbaiki oleh Agustinus, bapak gereja yang teologianya sejak abad 5, abad 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, selama 7-8 tahun, teologinya Agustinus menguasai dunia. Wah, saya sangat bersyukur. Teologi seorang teolog lahir akhir abad 4, kemudian berkarya awal abad 5, dan karya teologi, pemikiran teologi mengontrol dan menyehatkan gereja berabad-abad. Dan standar gereja senantiasa Agustinian aliran, Agustinian. Tapi kemudian pada abad-abad selanjutnya, beberapa tokoh selanjutnya, abad 12, rusaklah gereja. Yang merusak gereja bukan jemaat, pemimpin gereja. Middle Ages, lalu muncullah tokoh namanya Martin Luther yang diawali oleh The Morning Star Reformation, ya John Huss dan Wycliffe, dan bla bla bla. Karena mereka memang membersihkan gereja dari Injil palsu. Pay attention, fokus perhatian Agustinus dan para reformator adalah mengembalikan gereja kepada Injil dengan cara mengembalikan Injil terlebih dahulu ke dalam gereja. Tapi kemudian, berapa abad kemudian, abad 17, abad 18, abad Enlightenment, abad pencerahan. Lalu bangkitlah sains, bangkitlah filsafat rasionalisme, empirisme, idealisme, realisme mendominasi dunia, dan akhirnya berdampak kepada sekolah-sekolah teologi, dan lahirlah teolog-teolog yang lebih cenderung mengilmukan teologi, lebih cenderung mengilmukan Alkitab firman Allah, lebih cenderung mengusir, membuang hal-hal yang supernatural, yang spiritual, yang eternity dari Alkitab, sehingga betul-betul teologi liberal menguasai banyak gereja di Eropa. Dan gereja memang tanpa Injil. Gereja kemudian menjadi without gospel. Dan memang bersyukur ada gerakan seperti apa yang Pak Tong kemukakan tadi malam, from the England to the United States, diutuslah Tuhan beberapa tokoh teolog ke Amerika, sehingga revival terjadi di Amerika di antara Jonathan Edwards sebagai seorang filsuf, teolog Kristen, dan evangelis, pengkhotbah, dan misionaris di antara orang Indian. Nah, tapi kemudian after that, Amerika jatuh until now. Dan Injil apa yang diberitakan pada zaman ke zaman sampai terjadi kehancuran, kemerosotan gereja. Boleh saja gereja secara organisasi, buildingnya sangat rapi, teratur, dan besar megah-megah, tetapi kita akan dipermalukan. Banyak bangunan yang dibangun di negara-negara Arab, Oman, ya kalau Bapak Ibu ke Eropa atau ke Israel pasti mampir di kota-kota yang sangat megah. Apakah itu tandanya pekerjaan Tuhan? Tidak semua kemewahan, kegagahan, kestabilan, keteraturan organisasi, tidak semua mengungkapkan itu pekerjaan Tuhan. Injil apa yang diberitakan dalam gereja saudara saat ini? Hanya tidak menghakimi, melainkan bertanya saja. Injil apa yang diberitakan dalam gereja saudara saat ini? Ya, saudara boleh berkata, tetapi di gereja kan ada pemberitaan Injil. Bagaimana mungkin Injil hilang? Ya, my next question is, Injil apa yang diberitakan? Ya, sampai dalam gereja ada mencuri uang, jatuh bangun dosa seksual, para pemimpin gereja.
lalu ke pengadilan untuk persoalan aset-aset gereja. Apakah itu Injil? Apakah itu Injil? Nah, Bapak Ibu, yang berikut, memang belum ada buku tulisan namanya Injil palsu. Belum ada. Lagi pula nggak ngaku. Mana mungkin penyesat mau mengaku Injil palsu? Nggak ada. Ya, mungkin boleh ada, seperti buku saya ini, satu evaluasi terhadap pemunculan pemikiran-pemikiran yang saya anggap berbeda dengan Injil, bahkan bertentangan dengan Injil yang saya sebut false gospel. Namun, potongan-potongan pikiran yang berbeda dan bertentangan Injil sedang masuk dalam gereja, baik Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Maria, Injil Markus, Injil Thomas sudah. Banyak sekali Injil yang bertebaran yang memang ditulis pada permulaan abad-abad gereja mula-mula, dan itu tersebar luas. Dan kemudian muncul, karena memang era sekarang era postmodern, ingin mengembali yang sudah dikuburkan dan mengangkat ulang, mengekspos ulang, dan menggali. Kita tahu bersama, prinsip spiritualitas era postmodern, you can be spiritual from any things you consume. Engkau berpikir apapun yang engkau boleh pikirkan, that's your spirituality. Ya, itu. Jadi sekarang orang menggali, karena kan kembali kepada pra-modern. Postmodern is going back to the pre-modern. Ya, seperti kembali pada abad-abad pertengahan. I have no time itu. Lalu ada Dan di sana, dan juga muncullah pikiran-pikiran non-Injil, bukan Injil, dalam khotbah-khotbah para pendeta today pada masa. Tidak semua. Tapi saya menemukan sejumlah tulisan di toko buku Immanuel dan toko buku BPK, tulisan-tulisan yang memang betul-betul membahas Injil yang lain. Memang Injil itu rumit. Nah, ini jawaban saya. Tidak gampang. Tidak memerlukan seorang doktor. Sorry. Doktor pun tidak mampu menjelaskan Injil. Tapi jangan juga nggak sekolah teologi ya. Jangan juga tidak sekolah teologi ya. Doktor pun tidak mampu menjelaskan Injil sampai orang bertobat. Tidak pernah ada orang bertobat karena kemampuan penjelasan seorang doktor. Tetapi Injil itu adalah pikiran Allah. Wow. The gospel is God's mind. How can be understood by anybody? Bagaimana mungkin dimengerti oleh seseorang, oleh siapapun? Namanya pikiran Tuhan. Tetapi memang harus juga ada disiplin yang ketat, yang saya bilang disiplin tinggi akademik, tapi akademik yang yang bersifat umum, bukan yang bukan satu golongan, tapi yang Christian University, Universal Christian atau dan harus dibarengi dengan spiritualitas yang ketat. Menghasilkan seorang evangelist scholar and pastor scholars. Ya, ahli, tapi orang evangelis, tapi orang spiritual. Nah, bagi saya orang-orang seperti ini, yang seperti sejarah membukakan, sangat mungkin dipakai Tuhan untuk mempertahankan Injil, menjaga Injil, dan memberitakan Injil secara Injili, sesuai Injil. Lalu pertanyaan lagi, Injil seperti apa yang kita beritakan? Nah, untuk menjawab ini, saya akan membahas besok hari tentang Theology of the Gospel. Itu inti buku saya ini, Theology of the Gospel. Ya. Latar belakang pembahasan kita tadi malam sudah banyak bicara. Tadi klarifikasi dan jawaban, sekarang kepada pokok materi yang bahas agak cepat karena nanti kalau mau ingin tahu nanti bisa juga baca. Bapak Ibu yang mau terus terang, saya tidak mau jual buku. Tetapi kalau buku saya diterbitkan ditulis oleh saya, diterbitkan oleh saya, dijual, ya kalau Bapak Ibu tidak punya uang, minta saja, tapi jangan diumumkan. WA saya kirim. Tapi kalau ada uang, ya bayarlah. Saya juga bayar ini, dipercetakan, belum lunas lagi. Nah, oke. Biar tahu. Artinya, jangan juga mental gratis. Tapi kalau memang tidak ada uang, saya senantiasa memberi buku. Karena kita menjaga mentalitas.
Kalau tidak ada uang, betul-betul nggak ada uang, minta 2-3 saya kirim. Tetapi kalau ada minimal, Pak, boleh nggak saya beli 25.000? Boleh. Boleh nggak saya 50.000? Boleh. Asal, ya itulah imanmu. Ya oke. Just kidding, just kidding. Nah, kita hanya melanjut ya, lanjut kami yang dibahas oleh Pak Darmanto tadi malam, juga Pastor Sin dan Pak Tong. Saya mengutip ya, menurut saya, cara pandang worldview dunia postmodern sedang mengubah cara pandang gereja terhadap Injil. So mindset-nya lagi sudah mindset postmodern mindset. Karena itu, Dockery dalam satu buku warna biru, dia menulis bahwa it impacts our literature, fashion, arts, architecture, music, morality, and theology. So, postmodernism memberi impact kepada teologi. Ya, teologi. Lalu, cara pandang mempengaruhi cara pikir mempengaruhi cara hidup, dan perilaku hidup. So, worldview mempengaruhi mindset. Mindset terungkap pada lifestyle. Ya, lifestyle. Dan itulah yang sedang berlaku pada masa kini. Bukan gaya Injil. Lifestyle-nya lifestyle duniawi. Biarpun gereja. Untuk apa sih gereja harus penuh hiasan-hiasan, penuh kemewahan? Untuk apa? Nggak relevan. Gereja penuh kemewahan, nggak relevan. Saya mau tunggu. Seperti apa sih, mana sih Injil yang nampak dari gereja? Not only the building, but the life of the church, of church member and pastor. Bapak Ibu, apa itu kebenaran? Dalam buku yang saya tulis, saya mengungkapkan salah satu contoh ya, yang sedang merusak dan merasuk. Postmodernisme menawarkan relativisme yang ekstrim, absolute relativism, menolak hal-hal yang mutlak dan menggantinya dengan yang disukai oleh diri sendiri. Selfie dong, self. Semua self, gaya setan, self. Self, setan, setan, self. Salah satu bentuk pengaruh postmodern yakni Injil teologis diubah, ditolak, dan diganti dengan Injil psikologis. Itu salah satu pengaruh. Injil teologis atau theological gospel di-replace by psychological gospel yang sangat menjunjung tinggi si self-center. Banyak bahkan Injil psikologis. Jemaat sedang ditipu, namun mereka tertawa dalam kebinasaan. Karena mereka suka, karena kejiwaan mereka terpenuhi. Contoh Injil psikologis yang telah menguasai baik mimbar, seperti sebagian yang saya kemukakan. Tapi di buku saya mengutarakan berhalaman-halaman. Contoh Injil psikologis. Kebahagiaan itu adalah pilihan kita, bukan pemberian. Jadi ya saudara-saudara, jika ingin berbahagia, tanyakan pada dirimu sendiri. Amin. Setan. Tapi kalimat-kalimat seperti ini sedang menjadi opium, sedang merusak jemaat. Amin. Pendeta ngawur. Ini salah satu pemusatan pada diri sendiri. So happiness atau joy cannot be produced by anything, by any people. Itu karunia Allah. Masya Allah. Ya, 2. Tidak seorang pun yang dapat membuat kita berbahagia selain diri kita sendiri, self. Karena itu salahkan diri sendiri jika tidak berbahagia. Semua self. Ya, bukan orang lain yang membuat kita menderita. Dan yang membuat kita menderita bukanlah masalah itu sendiri, melainkan reaksi kita saat menghadapinya. Amin. Reaksi kita. Amin, setan. Memang ini ada unsur kebenaran psikologi, tapi jangan dikotbahkan. Tidak benar dikotbahkan ini. Ini bukan firman Allah, ini kebenaran. Aduh, saya juga heran di WA banyak pendeta meneruskan kalimat-kalimat yang memang positif dari Dalai Lama, Mama Mia. Melihat ke atas, aku bersyukur. Melihat ke bawah, aku bangga. Melihat ke samping, itu Dalai Lama. Tapi WA-nya WA pendeta. Masya Allah.
nggak tertarik Alkitab, lebih tertarik dalil lama, filosofi agama lain. Memang menarik kalimat itu, tapi bukan firman Allah, bukan Injil. Kenapa nggak percaya Injil lagi? Contoh jemaat yang diracuni, Pak Pendeta, terima kasih untuk firman-Nya yang menginspirasi, memotivasi saya. Setan betul ini. Masa firman Tuhan hanya berarti inspirasi, motivasi? Itu pengerusakan. Kenapa? Ya karena Joyce Meyer, John Maxwell, Joel Osteen, Paul Meyer, Kate Johnson, mereka lah yang sedang memasukkan Injil palsu dalam gereja dengan psikologi. Ada 3 kata yang sangat dipopulerkan oleh mereka, confidence, potensi, and excellency. Dan mereka melihat confidence sama dengan faith. Dia percaya diri, beriman, percaya, dicampur adukan. Inilah pengerusakan jemaat. Saya gregetan sekali. Saya mau lempar batu si pendeta yang khotbah begini. Boleh kalau itu untuk pembinaan guru-guru. Tapi bukan firman lah. Jangan di mimbar ini. Mimbar terlalu apa diganti dengan barang rongsokan seperti itu. Sungguh-sungguh menyedihkan. Kalau mimbar kesempatan memberitakan Injil diganti dengan pengetahuan kejiwaan, ilmu jiwa, sakit jiwa. Mama mia. Nggak ngertilah. Self is the key. Self-image, self-talk, and self-esteem adalah kata-kata yang sedang diadopsi oleh para pendeta yang tidak percaya Alkitab lagi. Dan manusia sedang menjadikan self pusat. Dan ini nubuatan setan tergenapi. Kejadian 3 ayat 5. Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kenubuatan setan. Tergenapi sekarang. Dan banyak orang mengutipnya. Dan menjadi alat setan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Paul C. Fitch dalam bukunya, dia menulis satu buku, tidak tebal, Psychology as Religion. Dan Psychology as the Gospel. Mamma mia. Ya, Psychology as the Gospel. Dan itulah yang sedang merasuk dan merusak pikiran jemaat pada masa kini. Karena itu banyak jemaat aktif di gereja, stres terus. Aktif di gereja, bahkan sudah melayani, goda laki-laki lain, sudah melayani. Kenapa? Karena yang menguasai dia psikologi kok, bukan Injil. Orang yang dikuasai Injil, hidupnya sesuai dengan jiwa Injil. Injil postmodern, bergantung pada si pembaca, self. Menolak kebenaran metafisika dan metanarasi. Lalu bertanya, is there a meaning in the text? And they say, no. The meaning depends on the reader. The meaning, we cannot find the meaning from the text, and also we cannot find the meaning from the author of the text. Cannot. Yeah, the meaning is depend on the reader. If you read the Bible, if you read the text, biblical text, the meaning you give the meaning from your own meaning, own mind. Ya itu sekarang. Ya, ini panjang, ini hermeneutika, but nggak ada waktu, nanti lain. Pembacalah yang menentukan arti teks. Itulah liarnya pembacaan firman Tuhan pada masa kini. Makna hidup sendiri, memaknai hidup. Maka itu muncullah, mari kita memaknai hidup. Kita ini hidup, diberi hidup oleh Tuhan. Masa kita yang memaknai? Hanya firman, hanya Injil yang memaknai hidup kita. Jangan coba-coba membuat makna hidup. Mari kita membuat makna hidup dengan buat ini, buat itu, buat ini, buat program ini untuk makna hidup. Kita ini adalah objeknya Tuhan, bukan subjek. Apalagi kata, memang ini boleh benar, boleh salah. Menghidupi kebenaran, itu self-centered. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah subjek, bukan dan personal, person. Kebenaran Kristen itu adalah subjek, is not object. So, not worthy we say that we make his life into our journey, into our study, into our works. No, but let the gospel gives us, memberi kita life, and full life. Please, jangan diputar balikan.
Why? Because the truth of gospel is the subject, not object. So don't control the gospel. Don't control the truth. But let the truth, let the gospel controls your life. By reading, and I believe, saya percaya, pada waktu kita terima Injil, Injil itu yang beroperasi, karena dia powerful, dia God's power. Jangan kita yang mengontrol Injil, mengatur hidup dengan Injil. Salah. Jangan mengatur hidup dengan Injil. Tapi biarlah Injil mengatur hidup kita. Penginjilan postmodern. Masalah penginjilan di era postmodern yakni masalah berkenaan dengan truth, sin, and meaning. Telah berubah. Tidak mudah memang. Bukan saya membedakan mau gini. Saya tidak mudah memang menginjili orang pada masa kini. Bukan karena Injil nggak berkuasa. Tetapi karena telah terjadi perubahan. Ya, kita dulu biasa makan dengan menggunakan tangan kanan, memegang sendok. Tiba-tiba sekarang berubah, menggunakan tangan kiri memegang sendok. We need time to adaptasi itu. Nah, kita perlu. Jadi nggak ada yang suka. Dalam penginjilan entah menginjili orang-orang manapun agama A, B, C, D, menginjili orang-orang di Papua, di samping Papua, di dalam laut, atau di mana saja. Nggak ada yang sulit. Jangan merendahkan Injil. Semuanya sama. Hanya perlu waktu, perlu upaya learning. Dan sekarang, Bapak Ibu, truth, sin, and meaning sudah berubah. Maka kita perlu belajar untuk menginjili orang dengan menekankan truth, sin, and meaning ini dengan perspektif biblical yang baru. Tentu bukan Injil yang baru. Itu yang Pak Tong katakan. Perspektif is bukan relatif. Not dramatic. Tetapi gospel itself adalah absolute and it's always subjective. Bla 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 dan sekarang oke. Saya sedang menulis buku ini. Sebenarnya buku teologi gender yang saya sedang tulis sudah harusnya terbit pada bulan Agustus ini. Tapi karena ada tugas-tugas tambahan di luar lah, jadi belum juga tuntas, tinggal only one chapter, tapi belum tuntas. Saya sedang menulis tentang teologi hubungan seksual suami istri. Menarik ya? Lama itu tulisnya, teologi hubungan seksual suami istri. Itu saya ajar 2-3 tahun yang lalu di Lawas Sarawak, Malaysia. 3 tahun yang lalu. Tinggal itu, tapi belum selesai. Tapi sekarang bangkitnya LGBT. Karena memang sekarang menolak kebenaran universal dan mengaku semua hak, semua orang punya kebenaran, termasuk LGBT. They also have right and truth. So, jangan ada seorang pun yang pantas berkomentar. Bla 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 bla. Oke, saya lewat saja. Ini parah. You can believe what you want to and believe what I want to. So you and me, I myself and you yourself, you can think by yourself from yourself, and I think from myself to myself. Dan it's okay, tidak ada masalah. Itu yang sedang berlaku sekarang. Mengapa penginjilan paling diabaikan gereja? Di buku saya mencatat ada 4 sebab. Penginjilan tugas yang paling beresiko, maka itu paling banyak dilalaikan oleh gereja. Hati-hati yang sudah doktor tidak menginjili. Saya pun bicara pada diri saya sendiri. Ya, secara sosiologis dan antropologis penginjilan memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi secara sosiologis, but secara teologis semuanya sama. Penginjilan adalah tugas yang tidak menguntungkan, maka itu yang nggak laku. Penginjil hanya 2 tahun langsung jadi ditabiskan jadi pendeta, nggak disebut penginjil lagi. Penginjilan adalah tugas gereja yang paling tidak disukai setan. Mengapa banyak gereja tidak obey dengan penginjilan? Yang tadi malam saya katakan, saya tulis bahwa penginjilan adalah tugas terbesar, tapi hanya diresponi oleh ketaatan terkecil. Mengapa penginjilan itu seperti dalam 10 tahun terakhir ini, Indonesia hanya 2,6% yang menginjili. Semua pindah gereja dan sebagainya. Kenapa? Karena memang setan tidak suka dengan penginjilan. Siapa yang tidak suka penginjilan, ia temannya setan. Pasti itu. Manipulasi Injil. Salah satu sebab munculnya Injil palsu adalah karena praktik manipulasi Injil. Manipulasi Injil adalah tindakan memanfaatkan
memberitakan sesuatu demi kepentingan. Bisa positif, bisa negatif. Nah, contoh manipulasi negatif, memberitakan, memanfaatkan Injil demi kepentingan penginjilan. Hati-hati nih. Memanfaatkan penginjilan demi kepentingan pertumbuhan gereja. Memanfaatkan Injil demi kepentingan, demi jemaat. Demi perut, demi popularitas, demi organisasi, demi sosialisasi, demi pimpinan. Ini namanya manipulasi Injil. Berikut ini saya memukakan 11 bentuk manipulasi Injil. Ya. Awalnya satu, Injil dan penginjilan pragmatisme. Kita tahu bersama 3 filsuf dan ahli pendidikan, bukan ahli pendidikan, mereka filsuf pendidikan, Charles Sanders Peirce, William James, and John Dewey. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat mempengaruhi Amerika, dan itu positif sehingga membuka mata para pendidikan dunia untuk lebih kepada penyelesaian masalah. Ya, karena dulu dikuasai oleh Eropa senantiasa berpikir atomis yang tidak berorientasi pada kegunaan. Tapi kemudian 3 tokoh ini melihat pendidikan pada aspek kegunaan, dan ternyata dari Amerika lah pemberian Injil menjadi Injil praktis, Injil faktual, Injil operasional. Karena pendidikan STT, sekolah tinggi teologi di Amerika, banyak dipengaruhi oleh sekolah-sekolah umum. Ya, itu juga ancaman yang sedang mengancam STT Indonesia pada waktu dinasionalkan dengan akreditasi. Yang tidak harus begitu, tetapi kita harus menjaga marwah, harus menjaga jiwa STT yang adalah Injil. Segala berbeda, sorry ya, STT apapun di Indonesia, sekolah tinggi teologi di Malaysia, berbeda dengan universitas apapun. Sorry, bukan saya menyombongkan diri. Sebenarnya mereka itu di bawah kita. Semua universitas itu adik-adik STT. Secara historis, secara teologi, secara rasional. Semua itu adiknya STT. Karena semua universitas muncul dari sekolah teologi, ya. Katedral, schools. Ya, tapi sekarang sudah terbalik. Sekarang banyak universitas perguruan tinggi mengatur, mengontrol, bahkan di Indonesia, alat ukur mengukur layaknya satu perguruan tinggi untuk UI, Universitas Diponegoro, alat ukur itu dipakai untuk mengukur STT. Tapi syukurlah kalau STT tidak mau tenggelam terbawa arus, harus punya pendirian. Ya, oke, sebenarnya berbeda. Ya, ini problem serius kita. Bagi saya ini problem serius kita. Jangan sampai menasionalkan lalu jati diri STT berubah. Ya, itu pekerjaan serius kita. Nah, Injil dan penginjilan dipragmatiskan. Itu juga masuk ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, ke beberapa negara di Asia Tenggara ini. Yang bentuk-bentuk lain seperti kaum Injili kehilangan Injil. Oh, dulu sangat giat menginjili. Tetapi motif-motif menginjili juga lebih banyak motif-motif penguasaan church planting and church growth, seperti 2 tokoh church growth dari Fuller Theological Seminary. Ya, lalu kemudian sekarang terdiam. Saya bertanya, di mana gerakan penginjilan kaum Injil sekarang? Di mana gerakan? Ada gereja, ada orang. Tapi dulu membahana. Gerakan Injil dunia. Membahana. Jangan bilang pandemik, alasan pandemik. No. Sudah saya cermati 10 tahun terakhir ini, gerakan Injil mendunia sudah kurang soundingnya, suaranya agak melemah. Ya, tokoh Injil Indonesia juga sudah banyak yang pergi. Tokoh-tokoh Injili, Pak Kris Marantika, Pak Petrus Octaviano sudah pada pergi. Saya pikir, siapa lagi yang tampil sebagai teolog Injili? Ya, semua sudah. Saya kok kontak Pak Yakub ST Reform, Yakub Susabda. Pak, dia bilang, Pak, yang muda sajalah, kami sudah tua. Ini kritis loh, Bu. Serius. Kritis. Iya. Teman-teman di Malaysia perlu pertimbangkan, perlu ada tokoh-tokoh Injili yang memang pengaruhnya begitu kuat, bukan hanya ngomong, pemikirannya, kesuciannya. Ya, itu perlu kita doakan. Mohon maaf Pak, memotong. Waktunya tinggal 7 menit. Baik, terima kasih. Bukan Injil teosentris, tapi menjadi Injil etosentris.
terlalu kesukuan. Injil kok hanya terikat pada suku. Saya dipanggil Tuhan hanya untuk suku ini. Perlu itu model yang lama. But I have no time, oke ya. Oke, lalu Injil bergantung pada penginjilan. Injil bergantung pada orang yang diinjili. Pak, tergantunglah mereka terbuka atau tertutup. Ya. Atau Injil bergantung pada metode-metode penginjilan tadi Mam saya sudah bahas. Injil demi pertumbuhan dan pendewasaan gereja. Ini yang paling banyak kurang ajar, apalagi penatua-penatua yang sistem elders. Dia memaksa pendeta, ayo menginjili supaya gereja kita didewasakan oleh gereja pusat. Ini kan betul-betul jijik. Injil direndahkan seperti itu. Menginjili demi penambahan jemaat, penambahan persembahan. Betul-betul pikiran setan sedang masuk dalam gereja. Injil dan penginjilan hanya nama gereja, nama sekolah, nama Injil. Tapi hanya hiasan. Itu betul-betul merendahkan dan menghina. Jangan pakai nama itu dong. Itu bagi saya sakral dan absolut. Bukan hanya nama. Lalu memasakkan Injil, mengganti dengan ibadah pujian penyembahan. Mari kita jangkau orang dengan pujian penyembahan. Sorry. Ya, akibatnya apa yang terjadi sekarang? Banyak gereja-gereja yang menekankan praise and worship. No sip lagi. Karena kalau bukan Injil, maka gereja tidak bertahan. Kalau bukan Injil, gereja tidak mungkin bertahan. Dan 11, memberitakan Injil dengan mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini bagi saya perlu memeriksa tafsiran. Bukan karena kita menginjili Tuhan datang pada dipercepat. No. Dia memang datang pada waktunya dia. Tidak mungkin dipercepat oleh penginjilan. Ya, tidak mungkin. Nanti saya menulis ada 4 halaman tentang arti ini. Ya, lalu penginjilan tanpa pemuritan adalah manipulasi Injil. Lanjut. Paling sedikit ada 11 bentuk Injil lain. Galatia 1 ayat 6 sampai 12. Aku heran loh bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan ini kepadamu, suatu Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kesukaan manusia? Bla 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 bla. Oke. Saya Injil palsu itu dari Galatia pasal 1 ayat 6, saya menemukan 5 kriteria Injil palsu. 1, bukan Injil dari dan tentang Kristus. Itu the first criteria. Bukan Injil dari Kristus, bukan Injil tentang Kristus. Not from Christ and not talk about Christ. Ya, tapi hanya sebutan aja nama. 2, berbeda dengan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ini namanya Kristus Apostolic Christ, Apostolic Gospel. Di luar apostolik itu palsu. Yang ketiga, Injil yang disampaikan oleh orang-orang yang menyamar, menyerupai, menjadi orang yang lebih baik, lebih unggul, lebih punya kuasa, meniup orang jatuh, dan sebagainya. Itu orang-orang yang sok-sok pamer. Kenapa? Menganggap diri lebih hebat. Saya percaya mujizat. Hanya orang bodoh saja, hanya orang tidak percaya Alkitab yang tidak percaya mujizat. Tapi jangan memanipulasi, ya, demi menganggap lebih hebat. Ya, lalu Injil manusia diterima dari manusia, bukan penyataan Kristus. Itulah Injil yang palsu. Injil kesukaan manusia, fokus on human needs. Human needs. Injil kesukaan manusia. Maka disimpulkan, Injil lain adalah kejahatan terbesar. Tidak ada kejahatan yang paling besar dalam dunia ini selain orang memberitakan Injil yang lain. Karena ini bukan menyangkut kerugian, kematian, tapi kebinasaan. Injil palsu itu Injil palsu sama dengan bukan Injil Kristus tapi Injil tanpa Kristus, bukan Injil Kristus tapi Injil non canonical, bukan Injil anugerah tapi Injil usaha manusia seperti pluralisme agama, hyper grace. Itulah bukan Injil. Hyper grace is not the gospel. Ya, bukan Injil ontologis tapi Injil fungsional.
Itu ngeri-ngeri, ini Injil-Injil palsu. Ya, hendaknya kalau dia ontologis pasti fungsional. Bukan Injil teosentris tapi Injil etnosentris. Bukan Injil iman tapi Injil iman plus. Bukan Injil Kristus tapi Injil cultism, bidat. Bukan Injil kepastian keselamatan, melainkan Injil bergantung pada keputusan manusia. Memang Allah mau selamatkan. Tapi kalau manusia tidak mau, itu betul-betul bukan Injil. Mohon maaf Pak, waktunya 2 menit lagi. Ya, bukan Injil yang manggil orang berdosa pada pertobatan, tapi Injil yang menawarkan keajaiban, kehidupan yang diberkati. Bukan Injil yang mengenai keyakinan, komitmen saksi Kristus, melainkan saya anak raja, saya tapi malas, nggak mau pikul salib lagi. Ya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Oke, saya tutup. Nah, ini. Bukan Injil yang menyelamatkan lagi, yang dibicarakan. Sekarang Injil yang menyejahterakan. Ini palsu. Bukan jantung Injil yang dikotbahkan, tapi kulit Injil. Kebahagiaan, keberhasilan, kelimpahan hidup, kemajuan, hebat, super, mantap. Ini kata-kata setan. Kata-kata setan yang dimasukkan oleh psikolog-psikolog dalam gereja. Yang ada sebagai Injil pengampunan, pembenaran, pengudusan, penginjilan, hidup kekal. Itulah Injil. Dan sebagainya. Oke, saya pikir. Nah, bukan Injil salib, tapi Injil hiburan. Ada 20 lebih. Memberitakan Injil palsu adalah kejahatan terbesar. Ini adalah dosa terbesar karena menyangkut kebinasan kekal. Lebih jahat dari penjahat manapun. Sama jahatnya dengan setan karena membiarkan orang binasa. Paul Wasser berkata, one of the greatest crimes committed by the present Christian generation is the neglect of the gospel, and it is from this neglect that all our other maladies, penyakit muncul juga. Oke, pemberitaan Injil yang lainnya, penipu yang paling licik, hanya isapan jempol. Siapa yang bisa isapan jempol? Bayi, yang membodohi bayi, ngajar-ngajar yang menipu. Celakalah dan terkutuklah, ya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, dan yang memberitakan Injil palsu terkutuklah. Oke, penutup setengah menit. Hilangnya Injil dalam gereja merupakan bencana terbesar bagi dunia dan kebinasan kekal bagi manusia. Tidak memberitakan Injil atau memberitakan Injil tapi Injil lain, satu kejahatan terbesar. Halaman 25. Kembalilah kepada Injil. Terima kasih.